obat hati. Tombo hati adalah ju'ul batni weteng ira ingkang luwe. Dan kebetulan ini sudah tanggal berapa nih? Tanggal 16 Sa'ban ya. Jadi tidak lama lagi Ramadan datang ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar menerapkan ini ya, sehingga kita bisa meraih hati yang apa? Qalbun salim tadi, hati yang tidak keras. Kalau hati yang keras itu bahaya ya. Hati yang keras itu satu, orang yang hatinya keras itu tidak bisa menerima nasihat. Orang yang hatinya keras itu dia akan berani melakukan dosa. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya keras itu dia akan merasa paling baik dengan yang lain. Dia merasa sombong. Itu yang ketiga. Orang yang hatinya keras, ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatinya keras. Dan yang kelima, yang bahaya lagi apa? Orang kalau hatinya keras, doanya akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi, kenapa yang namanya obat hati itu weteng ira ingkang luwi? Rasul mengatakan sesungguhnya setan itu inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Nah, bagaimana kita untuk menghambat setan ini? Caranya adalah bagaimana kita memutus aliran tadi. Apa? Dengan berpuasa. Maka di sini puasa nanti ya, salah satu di antara selain la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa ya, supaya semakin bertambah iman, bertambah kebaikan, bertambah pahala dan seterusnya. Di antaranya adalah bertambah hati kita menjadi hati yang sehat ya. Bagaimana menyehatkan hati kita? Itu adalah dengan cara berpuasa. Yang keempat, zikrun katsirun, zikir yang banyak. Orang yang banyak berzikir ini yang membedakan dengan orang munafik ya. Orang munafik itu kan mereka berzikir juga, cuma bedanya orang munafik itu dikatakan dalam Quran wala yadhkurunallaha illa qalila, lan ora padha eling sapa munafik Allah ing Allah illa qalila, kejaba sithik. Jadi orang munafik itu mereka juga ingat Allah tapi sedikit. Beda dengan orang yang beriman. Orang beriman itu mengingat Allah, zikirnya itu katsir. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa adalah ternyata zikir kepada Allah ini bukan hanya berlaku mereka yang sedang dalam kondisi damai, kondisi yang bukan peperangan. Orang yang dalam peperangan pun itu juga diperintahkan berzikir. Di Quran ada ya, ayat peperangan ada kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu, ketika kalian bertemu dengan musuh ya, fasbutu, tegarlah kalian, wadhkurullaha katsiran, ingatlah banyak, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dalam peperangan pun kita diperintahkan untuk tegar dan kokoh dan banyak berzikir kepada Allah. Artinya apa? Yang perang saja suruh banyak berzikir, apalagi yang dalam kondisi yang tidak perang. Orang-orang Palestina itu kan zikirnya apa? Kalian tahu? Orang Palestina itu satu ya, kelebihan mereka, orang Palestina itu mereka sangat senang kalau mereka punya banyak anak. Orang Palestina. Nah, orang Indonesia itu termasuk orang-orang yang mereka kalau punya anak banyak itu malu zaman sekarang ya. Dan saya termasuk orang yang sangat mohon maaf, kalaupun itu program pemerintah misalkan, saya di Sukoharjo itu ada namanya di daerah Demaan ya, namanya Kampung Kabi misalkan. Kalaupun sekarang barangkali demi untuk kesejahteraan masyarakat kemudian diprogramkan KB misalkan, saya termasuk orang yang anti KB, menolak. Kenapa? Itu adalah sejarah saya sendiri. Dulu ibu saya ketika punya anak 7 orang, kakak saya 7, itu saat itu ada program yang sedang rame-ramenya KB itu, dan setiap rumah-rumah datangi, dipaksa datang ke puskesmas, dan ibu saya ditanya, Bu, dengan KB ini, dengan putranya pun pinten Bu, Bu sampun pitu. Nah, ibu saya dimarahin. Lalu di KB kok malah anak SP itu ya. Akhirnya kemudian muncul 3 lagi. Saya enggak 10 ya. Anak 10. Dan kakak saya 9 masih ada semua. Yang nomor pertama itu kelahiran
sekitar 5 tahun yang lalu pensiun ya dari dari PNS ASN. Sekitar 5 tahunan. Baik. Tadi ya zikir kang akeh ya. Yang kelima, salatul lail. Salat wengi lakonono, salat malam. Jadi yang membedakan kemuliaan seorang mukmin adalah bagaimana hidupnya malamnya itu. Seorang mukmin itu malamnya hidup ya. Seorang mukmin itu malamnya selalu lebih bermakna ya. Maka ada sebuah kisah ya. Rasulullah itu pernah ketika habis subuh, kan kebiasaan Rasul itu kan ketika habis subuh itu mengevaluasi para sahabat. Kalian semuanya para sahabat ya, sendiko dawuh Rasulullah, wonten apa nih? Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang tadi sebelum subuh sudah membebaskan budak? Abu Bakar mengatakan, kalau sampun membebaskan budak Rasulullah. Siapa di antara kalian sudah memberikan makan seorang miskin? Kata Abu Bakar, saya sudah memberikan makan orang miskin. Siapa di antara kalian yang sebelum subuh tadi sudah membebaskan tawanan? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Bayangkan ini bangun jam berapa ya? Sebelum subuh sudah memberi makan orang miskin, membebaskan budak, membebaskan tawanan. Makanya artinya apa? Seorang mukmin itu selalu bangun lebih kasih. Itu yang diturunkan sekarang ya. Bangun gua sih nang pasar. Nggak apa-apa ya. Selama diniatkan ibadah nggak apa-apa. Itu gerbang yang ketiga tentang jalan menuju untuk hati yang selamat. Bagaimana mengobati hati yang bermasalah. Ketika 5 hal tadi insya Allah kita laksanakan, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Dan yang kedua, maka hati kita akan selamat. Ya. Semoga kita semua termasuk mereka yang mendapatkan kemudahan, mendapatkan hati yang selamat. Kalau hati kita selamat insya Allah ya, nanti pada hari kiamat kita akan juga mendapatkan syafaat dan akan mendapatkan selamat ya. Dan nanti insya Allah dibersamakan dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Gerbang yang keempat, masih ada 2 lagi. Tadi ada ayat yang kami bacakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati itu tenang ya. Maka di gerbang yang keempatnya adalah bagaimana kita memaknai apa kaitannya zikrullah dengan ketenangan hati. Apa hubungan antara zikir kepada Allah dan hati yang tenang? Ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama adalah idza dzakara al-'abdu rabbahu, nalikane eling sapa al-'abdu kawula rabbahu ing pangerane, dzakarahu wa mongko Allah bakal eling marang kawula mau. Quran ngendika fadhkuruni adzkurkum, sira kabeh padha eling ngoni marang ingsun, adzkurkum ingsun bakal eling marang sira kabeh. Artinya ketika seorang manusia hamba itu ingat kepada Allah Tuhannya, Allah, maka Allah mengingatnya. Ini yang menjadikan hati tenang. Kenapa? Kalau seorang hamba itu diingat oleh Allah, maka dia akan merasa tenang dan dia merasa tidak akan pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir kepada Allah menjadikan seorang ingat kepada nikmat-nikmatnya dan bersyukur kepadanya. Maka Nabi Ayub itu kan pernah ya, beliau kan punya penyakit, ujiannya apa Nabi Ayub ya? Ujiannya apa? Kulitnya. Beliau punya penyakit kulit. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai itu kulitnya itu pada rontok, semacam kayak lepra misalnya, sopa atau lepra. Nabi Ayub ini ketika diasingkan keluarganya, bayangkan ketika beliau ini penyakitnya memuncak, istri yang beliau cintai itu nggak mau bersama dengan Nabi Ayub, nggak mau bersama. Akhirnya Pak Nabi Ayub menjauh dari keluarganya, jauh dari masyarakat. Dan saat itulah Nabi Ayub ini setiap kulit yang jatuh tadi ditempelkan lagi. Kenapa? Dia mengatakan, kamu yang menemani saya, keluarga saya nggak ada yang menemani, kamu tak tempelkan lagi. Kamu meskipun kamu penyakit, kamu menjadi temanku. Ketika istrinya pernah meminta Nabi Ayub
untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertanya pada istrinya, istriku, aku sudah sakit berapa bulan, berapa tahun? Baru sekian tahun. Aku diberikan sehat berapa tahun? Engkau sehat lama sekali, suamiku. Aku malu meminta kepada Allah sementara nikmatnya begitu besar kepadaku. Artinya gini, kalau kita itu diberikan sesuatu yang nikmat dan kita ujian ya, dan kita melihat betapa banyak nikmat yang lain diberikan kepada kita, kita akan semakin banyak bersyukur, tidak mengeluh. Ya seperti yang pernah saya sampaikan ya, orang yang biasa naik mobil, alhamdulillah bisa naik mobil, tetangga saya kemana-mana itu naik motor ya. Yang bisa naik motor, alhamdulillah naik motor, tetangga saya itu naik sepeda ontel kemana-mana. Yang naik ontel alhamdulillah daripada tetangga saya yang jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah daripada tetangga saya yang di atas ranjang nggak kemana-mana. Yang di atas ranjang bertahun-tahun alhamdulillah masih hidup, masih diberikan nikmat ini. Tetangga saya udah meninggal, nggak balik lagi. Artinya kalau kita melihat nikmat itu, kita melihat ternyata ada orang yang lebih diuji dari kita ya, kita akan semakin bersyukur. Ya sama. Ketika zikrullah di sini, orang yang ingat kepada Allah itu membawa kepada ingat pada nikmat-nikmatnya. Dengan ingat nikmatnya sehingga otomatis dia semakin banyak bersyukur kepada Allah. Kita ini kan sebenarnya seperti ini ya, seperti mendapatkan nikmat yang luar biasa. Allah berikan nikmat pada kita. Nikmat itu harus kita syukuri. Syukur pun pemberian Allah. Karena kita bersyukur, Allah memberikan balasan. Balasnya dari Allah, nikmatnya dari Allah, syukur kita juga dari Allah, balasannya juga dari Allah. Artinya kita ini apa yang gak kita syukuri? Yang ketiga, zikrullah yuaddi ila quwwati tawakkul alaih. Jadi zikir pada Allah ini semakin menguatkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah punya gaya hidup yang pasrah, jadi semua yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah, maka dia akan merasakan sebuah kondisi yang dia sangat nyaman, tenang. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Semua terjadi, dia tidak akan mengeluh ya. Maka saya sampaikan di pertemuan yang pekan kemarin ya, hidup itu simple. Hidup itu tinggal bagaimana kita ini hidup itu disyukuri, dinikmati, dijalani, slow dan happy. Sederhana sekali. Kalau kita bisa 5 ini kita lakukan, maka tidak pernah setan bisa menggoda kita. Kenapa? Setan itu nggak akan mungkin bisa menggoda orang yang bersyukur. Yang terakhir yang keempat, tentang dari gerbang keempat tadi, zikrullah yuaddi ila itmi'nanil qalbi wal yakin bisawabillah. Zikir pada Allah menjadikan kita semakin yakin dengan janji dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kalau orang sudah yakin, dia ketika beramal dia mantap. Dia melakukan sholat, dia yakin. Jangan sampai orang itu melakukan ibadah ragu-ragu ya. Yang sering terjadi itu orang itu kalau punya penyakit was-was ya, baru naruh uang di dompet, dimasukkan celana atau kantong, tiba-tiba ragu-ragu, udah masuk belum ya? Seringnya orang tuh punya ragu-ragu. Sampai dulu punya teman di Gerobokan ya, di tetangga saya tuh dia punya penyakit was-was. Dia kalau wudhu tuh lama sekali, sampai dia wudhu selesai imam sudah salam. Karena saking lamanya itu. Makanya was-was bahaya. Dan was-was ini adalah penyakit setan. Jadi setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau suatu ragu-ragu, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau imam tuh ragunya itu hanya sekali 2 kali, yaitu wajar. Tapi kalau setiap jadi imam tuh ragu-ragu, mesti sholatnya selalu isaknya jadi 5 rakaat misalnya, atau malah kurang ya. Ini yang masalah. Jadi ini harus diobati. Kenapa? Was-was itu adalah gangguan setan. Maka adalah perlu yang namanya orang terkena was-was itu harus terapi was-was. Bagaimana mengobatinya itu? Salah satu obatnya adalah Al-Qur'an ya. Kalau orang yang sering baca Al-Qur'an, insya Allah dia tidak pernah was-was. Yang kedua, orang yang bertawakal, insya Allah dia tidak akan pernah terkena was-was. Termasuk orang banyak bersyukur, tidak akan pernah
terkena was-was. Kenapa? Setan tuh nggak akan bisa menggoda orang yang syukur, orang yang sabar, orang yang tawakal. Setan nggak akan mampu. Terakhir, gerbang yang kelima. Setelah kita bahas tadi tentang definisi dzikir, kemudian macam-macam dzikir, kemudian obat hati yang keras, dan yang keempat kita bahas mengenai hubungan antara hati yang tenang dengan zikrullah, 4 hal tadi. Maka di poin yang terakhir saya akan menyampaikan 8 hal yang bisa melalaikan manusia dari zikrullah. Orang yang ingat kepada Allah itu akan mengalami godaan, dan di antara godaannya itu adalah 8 hal ini. Yang pertama adalah at-takatsur, yaitu saling berlomba-lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, teman-teman wis nglalekake, nglenakake kum ing sira kabeh apa at-takatsur. Ngakeh-ngakake, berlomba-lomba, bermegah-megah. Hatta zurtum singgo sira kabeh padha mengunjungi al maqabira ing pira-pira kuburan. Kalau kalian belum mati itu kalian nggak sadar-sadar masih berlomba-lomba. Nah, dalam ini dijelaskan dalam ayat yang lain di surat Al-Hadid ya. Apa itu? Berlomba-lomba dalam innamu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah wazinah wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga, wa takatsurun fil amwali wal aulad, bermegah-megah, berlomba-lomba dalam memiliki banyak harta dan banyak anak. Meskipun banyak anak nggak salah, cuma di sini kemudian yang jadi masalah orang-orang Arab dulu, mereka itu punya niat yang tidak baik. Mereka mengatakan kalau saya punya banyak anak, nanti ketika pada hari kiamat, kalau benar-benar yang dikatakan Muhammad itu benar, ada hari kiamat, kalau saya diancam masuk neraka, maka anak saya semua saya jadikan tebusan untuk menyelamatkan saya dari api neraka. Jadi mereka itu punya anak banyak, diniatkan tadi itu untuk menebus dari siksa neraka tadi. Termasuk berlomba-lomba dalam bermegah dalam harta ya. Itu 2 hal ini itu yang bisa menghalangi manusia dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sering terjadi adalah taulul umri, umur yang panjang. Kita sering mendengar ungkapan ya. Urip ojo digawe susah, ojo digawe sepaneng. Sing penting dinikmati wae. Dalam bahasa mereka mengatakan urip gampang. Cek nom yo seneng-seneng, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gampang banget. Ketika orang diberikan umur yang panjang itu kadang melenakan. Maka Quran mengatakan fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Maka panjanglah waktu itu, maka keraslah hati mereka. Jadi yang sering membuat hati orang menjadi keras itu adalah karena umur yang panjang. Apakah berarti yang terbaik itu adalah umur yang pendek? Ya bukan. Artinya umur yang terbaik adalah umur yang panjang kita harapkan, dan tentunya umur yang berkah, umur yang kita gunakan untuk amal-amal ketaatan. Itu umur yang baik. Beda kalau umurnya sudah pendek tapi track recordnya, pengalaman dosa maksiatnya sudah luar biasa. Ini yang kasihan ya, umurnya pendek meninggal muda, ternyata dalam kondisi yang ada sebuah kisah. Ini kisah nyata. Kisah ini terjadi di Spanyol. Pernah ke Spanyol? Pernah? Spanyol tuh gampang, nak tempetang ngoresan mulon terus. Betul, mulon terus sampai Spanyol. Ada sebuah kisah ya. Ada seorang, ini pernah saya ceritakan kelihatannya, seorang anak muda yang meninggal ketika muda. Itu ada keluarga ya, ibu, ayah udah meninggal, masih punya 2 anak laki dan perempuan, yang kakaknya perempuan, yang kedua laki-laki, yang masih muda meninggal dunia. Saat itu proses pemakaman sudah terlaksana, tapi sang kakak ini yang perempuan tadi
Karena dia dari luar kota, dia datang, dia teringat ketika pemakaman tadi menggunakan cincin atau ali-ali yang jatuh ke tempat pemakaman. Akhirnya kemudian dia teringat, minta izin ibunya, Bu, saya minta izin membuka makam adik. Kenapa? Karena cincinku jatuh di sana. Ya kenapa dibuka? Ya ini cincinnya mahal nih, harus dibuka nih. Ketika dia kemudian mengundang tukang gali kubur ya, ternyata ketika dibuka, padahal itu jarak antara pemakaman dengan dibuka lagi itu nggak lama, ya sejam 2 jam lah, atau pokoknya nggak sampai 1 hari. Ketika dibuka kubur tadi ternyata terlihat adiknya tadi, ternyata dia duduk dalam kondisi itu yang sudah terbakar tubuhnya. Ternyata sang kakak menangis, dia lari nyampaikan ke ibunya, tolong ibu sampaikan kepada saya dengan jujur, kira-kira apa dosa adik kok sampai disiksa seperti itu. Dia ceritakan tadi kondisinya di tempat pemakaman tadi. Ibunya pun kemudian menangis juga karena teringat adik ini ketika masih muda itu nakal gaweane iki ya bahasa sekarang itu senani balap liar misalkan, atau senani minuman khamr dan lain-lain. Yang jelas adikmu itu ada satu yang saya ingat, dia itu seorang yang sangat melalaikan sholat. Ternyata luar biasa, ternyata itulah pentingnya sholat ya. Ada seorang yang sampai dikubur itu dibakar tubuhnya, padahal belum lama ya dikubur, dibuka lagi nggak sampai, itu sudah sangit wajahnya. Ini kalau orang dikatakan ini bukan sa'idun fil qabri, orang yang bahagia di kubur, tapi sangidun fil qabri, sangit yang dalam kubur, bukan sa'idun bahagia. Ini. Yang ketiga, orang yang lalai dari dzikru adalah penyebabnya adalah asyaiton, yaitu setan. Setan dia akan selalu berusaha menghambat jalan manusia ya. Dimanapun manusia mau berbuat baik dihalangi setan. Maka Quran mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan sungguh datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, mereka akan aku datangi. Setan akan berjuang, tapi setan gak mampu menggoda dua tempat, atas dan bawah. Apa? Atas itu adalah gambaran seorang manusia yang memohon kepada Allah, langit. Bawah setan gak akan mampu. Kenapa? Bawah itu gambaran manusia bersujud kepada Allah. Jadi setan itu gak akan bisa menggoda orang yang berdoa, dan yang kedua orang yang bersujud, banyak bersujud kepada Allah. Yang lain setan akan menggoda. Ada ulama yang memberikan pendapatnya, apa kok kanan, kiri, depan, belakang itu apa? Itu maksud adalah diantaranya jabatan, harta, anak, dan semisalnya. Yang keempat, yang bisa melalaikan dari dzikru adalah tijaratun wa bai', yaitu jual beli dan perdagangan. Yang namanya jual beli perdagangan itu sering melalaikan manusia ya. Seorang yang awalnya dia itu baik-baik saja ya, tapi ketika dia berdagang dia mulai bermain jahat, dia bermain nakal, mengurangi timbangan, atau mengucapkan kalimat sumpah, "Ki aku dodol ora golek badi." Masa ada orang jualan nggak badi? Kalau ada orang jualan nggak cari untung, ini luar biasa ini. Namanya orang jualan kan mencari laba dia. Ada yang sumpah, mau aku njupuk kok pabrike semene, regane 200.000 ayo semono. Kowe tak dol nang kowe padha kowe. Tak dol padha, ora njupuk badi. Sumpah. Ada wonten yang sampai bersumpah. Kalau sumpahnya sampai itu menimbulkan untung bagi dia dan kerugian untuk orang lain, itu berarti sumpahnya itu sumpah yang menghilangkan keberkahan. Ada hadisnya ya. Sumpah itu kan manfaat bagi yang penjual, tapi itu menghilangkan keberkahan. Maka yang di antara kita ya, siapapun yang memang keseharian bersama dengan perdagangan dan jual beli, tetap menjaga hati-hati ya, karena setan itu sangat gampang sekali menggoda untuk berbuat yang tidak. Misalnya bagaimana contohnya ya, dulu yang rame ya, bagaimana agar
sapi yang disembelih itu kelihatan gemuk, kemudian apa digelonggong. Kemudian ayam namanya apa? Ayam tiren disuntik benar ya. Biar kelihatan gemuk. Ya seperti ini kan menipu ya. Jadi menampakkan sesuatu yang kemudian itu hanya sebuah tipuan inilah termasuk diantara yang melalaikan manusia ya. Maka jual beli ini kalau nggak hati-hati dia akan jatuh pada melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang melalaikan dzikrullah adalah at-tamattu bil mubahati ma israfin. Menikmati perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh, yang halal dengan berlebihan. Saya mau ceritain. Jadi kemarin istri saya itu nggak saya sebut nama ya, kemana? Istri saya itu takziah ke daerah Kartosuro kemarin dari Jumat ya. Ceritanya itu ibunya kan seorang notaris. Dia pas kebetulan ketika suaminya meninggal tuh masih di Surabaya. Ketika informasi wafat itu langsung perjalanan ke Sukoharjo, ke Kertosuro. Suaminya itu yang meninggal itu ceritanya itu karena mohon maaf ya, karena orangnya kan orang kaya. Yang istrinya itu notaris, suaminya itu kerjanya itu ya tuh kalau ada acara besar-besar itu menyediakan, misalkan ada tablik akbar, pesertanya berapa puluh ribu, yang menyediakan sound beliau. Artinya beliau itu punya tim ya. Orang kaya juga. Karena orang kaya makanya nggak terpola. Akhirnya apa? Akhirnya itu mengalami apa? Obesitas, gemuk banget. Ketika obesitas, dari dokter mengatakan, Pak, sampean harus segera diet. Ternyata dietnya kebablasan sampai kemarin meninggal dalam keadaan sangat kurus sekali. Ternyata hidup itu yang paling indah adalah seimbang. Makan yang jangan kebanyakan, tapi juga jangan kurang. Sama orang ketika bicara gula, orang sering ketakutan. Wah, nak mangan gula, wah ada ini ya. Mangan manis takut ke diabetes. Makan asin takut darah tinggi. Makan pedes takut mencret. Nggak makan kena mah. Jadi makan nggak makan sama-sama. Orang makan gula kebanyakan juga bahaya. Tapi kalau kurang juga bahaya. Orang nggak makan gulanya kurang tuh lemes bener, lemes. Makanya hidup itu seimbang. Ya. Seimbang. Nah tadi yang melalaikan dzikrullah adalah mereka yang berlebihan sampai berlebihan adalah hal yang halal sehingga kemudian melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Gaweane setiap hari muter, sesuk nang rekreasi, sesuk neh kemana neh. Tiap hari itu gaweane jalan-jalan. Ya. Tapi kalau jalan-jalannya untuk kebaikan ya nggak apa-apa ya. Kalau hanya sekedar jalan-jalan, bukan tadabbur alam, bukan untuk kepentingan kebaikan, tapi hanya untuk senang-senang, ini yang ini. Sampai makan minum nggak terpola, ini yang membahayakan. Yang kelima, yang keenam, al-jah wal mansib, yang melalaikan dari dzikrullah adalah jabatan dan kedudukan. Saya sering mengatakan ada di antara zikir yang sangat luar biasa, yaitu zikirnya yang pernah suatu ketika Abu Hurairah menangkap pencuri gudang sembako 3 malam berturut-turut, dan malam yang ketiga sang pencuri mengatakan, kalau kamu mau aku ajari doa yang kamu kalau membaca ini kamu akan diselamatkan dari saya. Dia diberitahu yaitu tentang ayatul kursi, ayat kursi. Makanya kemudian ketika Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub, ia itu benar, omongannya benar, tapi dia adalah seorang pendusta. Jadi setan itu ternyata dia tuh pernah jujur juga ya. Makanya orang manusia kok nggak pernah jujur, ini kalah sama setan. Setan tuh pernah jujur juga. Dia mengatakan, ngasih tahu ayat kursi sama Abu Hurairah. Makanya ini yang sering kita dapatkan, kalau orang sudah mendapatkan jabatan tuh seringnya itu lupa. Sebelum ketika masih mendekati pemilihan, entah pilkada atau entah pemilihan pilpres atau pilek ya, dan seterusnya, hampir setiap hari zikirnya tuh ayat kursi, zikirnya ayat kursi dibaca terus. Tapi ketika sudah dapat jabatan, kursi diambil, ayatnya yang lupa ya. Yang ketujuh,
yang melalaikan dari zikrullah adalah yaitu keluarga. Ya ini bisa istri, anak ya. Keluarga itu kalau nggak hati-hati, kalau kita beruntung ya, keluarga akan mengantar kita ke surga. Tapi kalau nggak hati-hati, keluarga itu akan menjadi beban berat kita ya. Kenapa? Karena mereka yang menjadikan kita susah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, belum menikah diajak ngaji susah. Oh nak rada tua tak wis tua tak semangat ngaji. Nikah di anak sampai anaknya berapa belum sempat ngaji. Habis itu udah nggak punya anak ngomong cucu ya. Udah nggak ngomong cucu, udah nggak kuat berangkat. Nah ini ujian. Makanya berbuat baik ini kalau menunda-nunda, hasilnya tadi selalu ada alasan. Orang sukses itu artinya adalah sukses, suka proses. Orang gagal dari kata gagal, gampang galau, gampang mengeluh tuh orang-orang gagal. Orang kok sering mengeluh, ini tanda orang gagal. Yang terakhir, yang melalaikan dari zikrullah, gerbang yang kelima dan pintu yang kedelapan terakhir ya, penutup untuk materi ini, suhratul ismi wasif, yaitu yang melalaikan adalah ketenaran dan selebritas. Sering kita orang itu kemudian ketika sudah sampai tingkatan yang dia terkenal ya, dia sampai terkenal, kadang itu melenakan dia. Contohnya gini, ada orang yang sudah merasa wah saya itu jamaah saya itu banyak, misalkan dia kemudian dinasihati nggak mau, kamu mau ngajari saya Quran, kamu mau ngajari saya tahsin, loh saya tuh punya banyak jamaah binaan banyak. Orang kalau sudah merasa dia sudah terkenal, dia banyak menjadi tokoh yang terkenal di kota itu, negara itu, dia merasa tidak perlu nasihat. Ini hati-hati. Kalau orang sudah sampai derajat dia merasa tidak butuh nasihat, ini yang bisa melalaikan dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada 5 gerbang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini memotivasi kita semuanya untuk senantiasa ya, ucapan kita atau perbuatan kita selalu itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan jika barangkali memang ada tanya jawab atau diskusi sharing atau yang menambah masalah, nanti kita lanjut dalam sesi untuk sharing ya, tanya jawab. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi. Jadi pada sore hari ini kita belajar berkaitan tentang materi zikrullah. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa poin yang dapat saya rangkum. Yang pertama ada pengertiannya, kemudian juga tadi ada macam-macam zikir. Ada zikir qauli yang sifatnya itu seperti wirid, subhanallah walhamdulillah dan sebagainya. Ada juga zikir yang kita dalam perbuatan. Jadi ibadah-ibadah kita itu adalah zikir karena itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir tadi disampaikan ternyata banyak juga hal-hal yang kita hadapi dan itu membuat kita lalai terhadap zikrullah atau mengingat kepada Allah itu sendiri. Baik, yang selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab kepada ibu atau bapak yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Baik, izin untuk memberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz tentang keraguan-raguan atau was-was. Saya sering melihat seseorang yang suka ragu-ragu atau was-was. Barangkali kalau saya tunjukkan amalannya wudhu ya. Wudhu itu lama sekali. Ketika ia masuk atau datang wudhu, sampai imamnya nunggu-nunggu jam dimulai sholat belum selesai. Nah, itu tadi menurut keterangan. Nah, padahal dia itu rajin belajar membaca Quran, rajin.
rajin betul membaca Al-Quran. Nah, terus yang pertanyaan saya, apakah ada setan khusus yang menggoda orang yang rajin ibadah? Dan kalau itu ada, nama setannya namanya apa? Barangkali setan profesor atau S2 itu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gini. Kalau yang ditanyakan adalah iblis, iblis hanya satu ya. Iblis itu adalah awalnya golongan jin dan kemudian ia menolak bersujud kepada Adam, menghormat. Itu sejarahnya itu. Ini menarik. Bagaimana kalau setan? Apakah setan itu satu atau punya macam-macam nama? Sebelumnya saya ke belakang dulu ya. Apa bedanya setan sama iblis? Keduanya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah gini. Jadi setan itu kalau secara bahasa adalah dari kata syaitona. Syaitona itu menjauh artinya. Maksudnya menjauh dari kebaikan. Jadi setan itu akan selalu menjauh dari tempat kebaikan. Contohnya, adzan mulai setan akan keluar masjid. Adzan selesai setan masuk. Iqomah mulai setan keluar. Iqomah selesai setan masuk menggoda. Sementara iblis dari kata ablasa, ini bahasa serapan ke bahasa Arab ya, artinya putus asa. Kenapa? Iblis itu adalah putus asa karena ia sudah putus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia kalau dia orang yang putus asa, maka itu adalah sifat iblis, putus asa. Kembali ke tadi, setan tadi. Apakah ada nama setan yang menggoda manusia? Ya. Sebagaimana ada namanya malaikat pencabut nyawa namanya Israel yang menanyai ahli kubur namanya Mungkar Nakir dan semisalnya. Apakah dalam dunia persetanan ya itu juga ada nama-nama? Kalau saya melihat di beberapa riwayat memang ada benar. Jadi ada beberapa nama setan yang tugasnya macam-macam. Ada setan yang tugasnya untuk bagaimana memisahkan suami istri. Ada namanya juga. Karena pertanyaan tadi masalah setan yang mengganggu manusia dalam ibadah atau secara umum mengganggu, memberikan rasa was-was tadi. Kalau dalam penjelasan riwayat dikatakan itu namanya setan khinzab. Khinzab itu dia punya tugas ya. Pertama, dia mendatangi orang ketika waktu sholat. Ya, yang kedua, tugasnya untuk merusak sholat manusia. Berarti ini setan yang membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Ini kalau menjawab pertanyaan tadi yang namanya setan khinzab itu namanya. Nah, pertanyaannya bagaimana khinzab? Ha nun zaba khinzab. Ini setan yang menggoda manusia dalam ibadah, khususnya dalam ibadah salat. Demikian jawaban tadi ya. Dan ada beberapa setan yang lain tidak perlu saya sampaikan di sini ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya dari ibu atau bapak-bapak? Sudah cukup, berarti tidak ada yang mau ditanyakan kembali. Oh, baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya tanyakan pada Ustadz. Ini yang saya alami sendiri. Saya ini mungkin tergoda setan Ustadz ini karena apa? Saya itu yang paling nanti itu kalau mau tahajud itu saya itu wudhu itu sampai sudah wudhu sudah ganti pakaian apa itu mau sholat keluar angin kembali wudhu lagi terus mau sholat lagi keluar angin lagi itu sampai sholat malam itu sampai 3 sampai 4 kali pernah
ini saya tidak bohong, ini bisa dicek istri saya kan tidak bohong, yang saya serumah dengan istri saja. Nah ini apa? Harus diruqyah atau bagaimana? Kalau diruqyah bagaimana? Ustaz bisa meruqyah tidak? Terima kasih. Ya, Pak? Intinya ragu-ragu itu merasa kencing terus dia. Baik, gini. Nah, kan saja satu dari sisi secara medis, dua secara fikih ya. Kalau secara fikih, memang dalam bahasan fikih dikatakan seorang yang ketika dia sudah berwudu, maka dia harus ketika mau sholat ya, dia harus berwudu lagi kalau mau sholat ketika dia hadas. Ya. Rasul mengatakan Allah tidak menerima salah seorang kalian ketika idza ahdatsa hatta yatawaddo, ketika dia hadas sampai dia berwudu. Dan dalam pembahasan fikih yang namanya kentut tadi itu adalah bagian dari kemungkinan dua hal. Kentut itu terkait masalah ada bau, yang kedua suaranya. Kalau ada suara nggak ada bau, yakinlah itu kentut. Bau nggak ada suara, yakinlah itu kentut. Yang menjadi masalah sudah berbau dan bersuara. Ini luar biasa ini. Itu secara fikih ya. Jadi secara fikih itu kalau orang sholat dia nggak merasa ada bau dan nggak merasa ada suara. Dan suara pun itu harus suara yang keluar dari, mohon maaf, dari ini ya, anus ini. Kalau hanya suara di dalam perut itu belum bisa, karena perut ini kan bukan anu. Kalau sudah benar keluar itu baru dikatakan suara. Yang tadi membatalkan wudu. Yang kedua saya melihatnya dari sisi secara medis dan secara proses perkembangan manusia. Jadi kalau manusia itu kan, mohon maaf ya, kalau normalnya, kalau orang masih muda itu kan masih kuat dalam menjaga benteng pertahanan nih. Mohon maaf tadi. Ketika sudah usia, maaf, saya juga merasa nih. Bahkan ketika saya usia sekarang 40 tahun ke atas ya, itu juga merasakan bahwa ternyata orang sudah usia 40 tahun ke atas itu sudah sangat-sangat rawan dan sensitif. Maka ketika kita bahas fikih Syafi'i, yang namanya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur dalam kondisi seorang yang ketika dia duduknya itu memungkinkan angin keluar. Maka kalau orang duduk dalam fikih Syafi'i, selama duduknya itu aman, kalau dalam bahasa motor itu kunci stang ya, nggak mungkin keluar angin, maka itu tidak membatalkan. Cuma pertanyaannya kalau orang dalam kondisi gelier itu ya amannya wudu lagi. Yang sering terjadi itu saya sering mengamati banyak yang ketika khutbah Jumat pada ngantuk berat, tapi ketika iqomah bangun ya, itu heran ya. Dan bangun pun aneh, dia bangun langsung takbir. Padahal tadi baru iqomah. Jadi intinya itu yang kedua. Kemudian ngaten. Jadi ketika kita memahami hal ini, maka barangkali untuk solusinya, kalau kita ragu-ragu, ini kira-kira yang membuat ini sering keluar itu murni faktor masalah kesehatan usia manusia, atau ada hal yang lain, ada setan yang bertugas untuk membuat kentut, ada nggak? Jadi gini, jadi memang kembali itu ya, ada setan yang fungsinya itu menggoda manusia supaya membuat ragu. Sebenarnya itu nggak bukan suara kentut, cuma karena di luar sholat terbiasa kentut, akhirnya ada halusinasi perasaan itu ada suara, itu perasaan mohon. Nah pertanyaan bagaimana kalau seandainya kita terus misalkan terbawa perasaan kalau mau sholat kok ragu-ragu wudu lagi, merasa kentut wudu lagi, hal seperti ini kemungkinannya memang ini bagian dari setan yang alladzi waswisu, yang dia memberikan waswas tadi. Lah bagaimana cara kita menghindari waswas ini? Kalau dia dikatakan ruqyah yang paling baik adalah kalau kita sering banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, kemudian juga istilahnya termasuk banyak menjaga amal kebaikan, insya Allah itu bagian dari cara kita menangkal setan. Selama kita berbuat baik,
insya Allah setan ini dia nggak akan masuk ke tempat-tempat orang yang berbuat baik. Dia akan selalu menyingkir setan itu. Boleh? Ada ya? Dari Bibo ada? Dari belum ada Bapak? Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarman. Nah, ini saya mau tanya, pernah mendengarkan tausiah? Katanya bumi sama langit itu ada yang tahu, ada yang katanya ada cagaknya, ada yang tidak ada cagaknya. Itu yang benar yang mana? Baik, ini pertanyaan menarik ya, karena terkait masalah peristiwa alam. Apakah bumi ini itu ada cagaknya atau tidak? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya adalah langit itu ada cagaknya atau tidak, nggak ada. Saya sampai hari ini belum menemukan. Kalau Quran jelas mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit ya dengan tanpa atap yang kalian melihatnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah bumi itu ada cagaknya gitu ya? Pondasinya? Oh baik. Kalau yang dimaksud bumi cagaknya yang ke arah langit tentu tidak ada. Karena Quran sangat jelas mengatakan Allah itu meninggikan langit bighairi amadin tanpa tiang. Itu adalah menunjukkan Allah Maha Besar ya. Normalnya kalau manusia membuat bangunan nggak mungkin bangunan itu tanpa tiang. Bangunan itu mesti ada genteng, itu ada bawahnya itu ada pondasinya, ada tiangnya. Ya. Kalau sampai misalkan bangunan itu ada gentengnya, ada atasnya atapnya, nggak ada tiangnya, nggak mungkin secara ilmu kontraktor, ilmu teknik nggak mungkin. Tapi kalau ini langit nggak ada atap, ini justru meyakinkan kita ini seorang yang menciptakan ini maha kuasa, maha luar biasa, maha segala-galanya, bisa menciptakan itu dengan tanpa cacat sekalipun. Artinya jadi kesimpulannya tidak ada ya. Kalau ada yang mengatakan ada cagaknya, siapa yang ketemu orangnya di mana mengatakan itu? Oke, nanti itu di halaman pertama surat Ar-Ra'd juz 13 ya, ada itu ayatnya. Allahul ladzi rafa'as samawati. Kan? Baik, terima kasih. Tadi Ustadz juga sudah menjawab 3 pertanyaan. Mungkin terakhir, apakah saya tawarkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Bila mana sudah tidak ada, barangkali dari Ustadz ada closing statement. Cukup, dari Ustadz cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Syaiful Anam yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah atau memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini